Di sini pelagic product itu beberapa produk di sini juga disebutkan oleh pembicara-pembicara sebelumnya yang membahas tentang negara-negara lainnya. Untuk urusan tingkat konsumsi ikan per kapita mulai dari 2007-2012 rata-rata atau range-nya itu dari 20 sampai 23 kg per orang per tahun. Jadi relatif itu nggak terlalu tinggi juga ya. Indonesia ya tadi berapa? 2012 itu di kisaran 17 atau 18 kg per orang ya. Cina itu di kisaran berapa? 30. Norwegia 20 sampai 23 kg per orang. Nah, kalau kita lihat dari ekspor Norwegia, jadi mereka itu sebetulnya makmur bukan dari ikan saja. Kalau kita lihat proporsi dari seafood product ya sebagai sektor ekspor Norwegia itu kalah jauh dari oil dan gas. Jadi Norwegia itu dari makmur karena apa? Karena oil and gas-nya. Nah, kita mengenali North Sea itu ya, itu menjadi lahan yang kaya banget dengan oil dan gas. Tapi dengan kontribusi 7%, kita lihat nih, Norwegia sudah menjadi pengekspor utama. Ya, ini. Jadi dalam urusan ekspor hasil laut, Norway itu di bawah Cina. Ya, kita lihat ini nilainya tahun 2012 itu di 8.000 hampir 9 miliar US dollars. Ya. In terms of tonnage production ya, Norway itu ya di urutan berapa? 10 besar kali ya, jauh dari Cina. Bahkan Indonesia itu di urutan 2 ya, tahun 2012. Tapi bagaimana Norwegia ya dengan tonnage yang mungkin kalah ya dari Cina jauh dan Indonesia, dia bisa mengekspor sebagian besar dari produksinya itu ke luar negeri. Nah, apa yang menjadi keunggulan komparatif lainnya dari bangsa Norwegia ini selain tadi sudah menjadi kultur dan darah dagingnya mereka, keunggulan lokasi itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau kita lihat secara geografis, Norwegia ini ya itu memang negara yang paling ujung dari negara-negara Skandinavia lainnya. Jadi yang langsung berhubungan dengan laut itu. Ya, ini Norway di sini, Sweden di sini, Finland di sini. Norwegia itu langsung berhadapan langsung dengan laut. Ya. Jadi ada beberapa area, ada beberapa zona dari Norwegian Economic Zone di sini, terus ada beberapa area lainnya dan di sini juga. Nah, inilah yang membuat keunggulan lokasi berikut. Nah, ini nih keberkahan yang diberikan kepada bangsa Norwegia. Jadi mereka berhadapan dengan laut dan lautnya itu ternyata apa? Yang paling produktif. Jadi yang paling kaya dengan ikan lautnya. Jadi itu adalah keunggulan komparatif. Gak usah diapa-apain, mereka udah dapet tuh given, sesuatu yang given. Ya, tapi sesuatu yang given kalau dikelola sembarangan itu tidak akan membuat bangsa itu menjadi unggul juga. Harus ada diikuti dengan keunggulan kompetitif lainnya. Nah, apa yang menjadi keunggulan kompetitif bangsa Norwegia ini dalam urusan perikanan? Pertama, kebijakan yang memang berbunyi, sound policy dari pemerintahnya. Jadi kalau kita lihat di sini, the fishery policy itu harus bisa menciptakan pengembangan industri perikanan yang secara ekonomi viable. Jadi berbunyi itu. Ya. Secara ekonomi viable yang juga berorientasi pada sustainable management, bukan hanya untuk keperluan eksploitasi saat, tapi juga bisa untuk keberlangsungan di kemudian hari. Jadi dijaga keunggulan kompetitifnya. Dan pada akhirnya kekayaan di laut itu harus bisa berimpak langsung pada employment, good employment dan living opportunity, terutama di daerah pesisir. Nah, itu sound policy yang fokus pada penciptaan sustainable management dan economic viable bagi pengembangan industri perikanan. Nah, bagaimana rantai kebijakan itu terjadi di Norwegia? Nah, tadi udah beberapa pembicara menyinggung tentang adanya scientific approach. Jadi Profesor Agus tadi mengatakan dalam menentukan policy kaitannya dengan pemberian kuota itu juga terjadi di Norwegia. Jadi kuota itu
itu ditentukan atau dinegosiasikan berdasarkan masukan dari ICES. ICES ini International Council for Exploratory of the Sea. Ya, jadi pemerintah Norwegia dalam menentukan kebijakan berapa kuota yang harus diberikan ke individu, komunitas atau ke pelaku ya, itu berdasarkan masukan-masukan dari International Council ini. Nah, terus lanjut diteruskan ke berbagai birokrasi di pemerintahan, akhirnya keluarlah itu keputusan itu. Jadi kita lihat negara-negara seperti tadi disebut juga Amerika Serikat dan juga Norway dan juga Kanada, perikanan laut itu dieksploitasi dengan pendekatan yang satisfying, bukan dimaksimisasi. Jadi ini sebetulnya sejalan dengan teori ada teori itu yang satisfying teori. Itu yang mengantarkan Herbert Simon memenangi Nobel Ekonomi itu tahun 77 atau 78. Jadi satisfying. Jadi kita sebagai pelaku ekonomi itu sebetulnya tidak bisa memaksimalkan sesuatu. Kita cukup dengan satisfying, cukupan saja udah makmur. Jadi nggak perlu lagi memaksimalkan ya. Kita mencoba mengeksploitasi greediness kita. Jadi di sini ini sejalan dengan teori satisfying. Cukupan saja. Nanti kita lihat cukupan itu kelihatan di mana. Regulasi dan strategi ya, ini regulasi kuota itu dikontrol oleh pemerintah. Metode penangkapan yang efisien. Jadi kenapa mereka bisa kompetitif? Karena sound policy pertama, kedua metode penangkapan yang efisien, ditambah lagi dengan fasilitas teknologi dan fleet atau armada kapalnya yang andal. Terus juga ditunjang dengan adanya tarif ekspor yang sangat rendah dalam perjanjian European Economic Area. Jadi kebetulan di European Union itu ada perjanjian tentang tarif ya, khusus untuk tarif non-agricultural termasuk ikan ini itu dikenakan very low tarif. Beda dengan tarif-tarif untuk produk-produk agriculture itu yang sangat tinggi gitu. Makanya Norwegia ini menikmati dari tarif ekspor yang masih rendah ini. Dan juga mereka sangat mementingkan pada kualitas kesehatan dan keamanan produk. Itu menjadi perhatian mereka. Nah, kalau kita lihat bagaimana mereka menjadi kompetitif lewat produktivitas yang tinggi. Kalau kita lihat dari number of fishermen dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Ya, dari tahun ke tahun 1940 sampai 2012 jumlah nelayan turun, tapi tonase produksinya itu tetap relatif tetap. Ya, nanti kita lihat jumlah nelayan turun, jenis vessel itu diatur bervariasi sesuai dengan kuotanya. Jadi sesuai dengan kuotanya itu tentunya ada strategi penggunaan kapal yang pas ya, yang efisien nantinya. Nah itu nanti kita lihat juga ada penurunan jumlah vessel. Semuanya ini itu dijelaskan oleh gambar seperti ini, penangkapan nelayan dan produktivitas. In terms of number of fishermen itu ada penurunan dari tahun ke tahun. Penggunaan di sini ada productivity itu meningkat, tapi kita lihat tonase produksinya relatif stabil. Jadi jumlah nelayan berkurang bukan berarti tonase itu berkurang juga. Tonase tetap itu bisa terjadi karena apa? Karena productivity dari metode dan teknologi kapal yang digunakan. Ya, jadi ini menjelaskan satisfying. Jadi buat Norwegia, eksploitasi hasil laut itu harus dijaga pada kondisi tertentu. Ya, dijaga keseimbangannya. Ya, ini bukan kampanye ya, ada kata keseimbangan itu nanti mengarah pada kandidat tertentu, ada yang memiliki keseimbangan. Nah, mereka unggul itu juga karena apa? Karena riset yang berkelanjutan ya, yang akan mendorong pada terobosan-terobosan baru yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Ini terlihat dari komitmen government funding ya yang menguasai dalam research and development di sektor perikanan ini. Jadi government funding itu masih dominan ya, 64% dari seluruh kegiatan riset dan inovasi yang dilakukan di Norwegia. Nah, lesson learned. Nah, ini dari apa yang sudah kita terima dari berbagai pembicara dan termasuk kasus Norwegia ini. Nah, ini PR buat kita semua nih sebetulnya. Ya, kalau kita ingin menciptakan kemakmuran dari laut.
Ya, jadi ini cita-citanya kemakmuran dari laut. Problemnya apa? Ya kita harus lihat problem yang terjadi ini, daya saing yang rendah, kesejahteraan yang masih belum mengembirakan, sustainability yang belum terfikirkan, faktor keamanan juga ya. Nah, terus di sini problem-problem tersebut itu tentunya tidak bisa diselesaikan sendiri. Ini memerlukan apa? Memerlukan kolaborasi dari berbagai aktor-aktor yang terkait. Jadi nggak bisa kerja sendirian. Perlu apa namanya suatu kolaborasi dalam tenda besar. Nah, kalau tadi ada keseimbangan, sekarang ada tenda besar supaya balance gitu ya. Gitu. Jadi bukan hanya sendirian pemerintah, tapi juga pelaku bisnis, legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif lewat peraturannya menjaga, mengontrol perundangan yang dikeluarkan itu, institusi akademik, research, Pemda, perbankan, bahkan TNI juga harus terlibat untuk Indonesia ya. Nah, kesemuanya itu bisa dijalankan lewat kebijakan program yang tepat. Ini diantaranya ya, daya saing, kesejahteraan, sustainability, dan keamanan. Satu lagi mengenai ekosistem, ini salah satu paper yang saya ambil ya, bagaimana ekosistem based fishery management itu bisa menjamin yang tadi, keseimbangan, sustainability dari eksploitasi hasil laut kita. Nah, ini salah satu model saja bagaimana ekosistem dari kelautan kita itu bisa dijaga. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Ya, jadi ada 3 poin penting kalau kita ingin menciptakan keunggulan dari kelautan kita. Pertama, daya saing. Kedua, strategi teknologi dan sumber daya manusia. Dan yang ketiga tentunya adalah sound policy, ya, yang menjamin sustainability itu bisa terjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas 3 poin yang terakhir disebutkan sebagai bagian penting di dalam pengelolaan perikanan. Terakhir kita akan mendapat kajian tentang Jepang dalam pengelolaannya dari Bapak Henry dari BSI. Persilakan. Tes. Oke. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Senang bertemu dengan Anda. Walaupun mungkin pada saat ini Anda tidak terlalu senang bertemu dengan saya, karena saya adalah satu-satunya penghalang terakhir sebelum menuju makan siang. Karena itu saya juga akan sangat singkat, dan pembicaraan yang saya berikan, saya mohon maaf dulu, mungkin tidak terlalu ilmiah seperti rekan-rekan yang lain. Terus terang di antara beliau-beliau sekalian, saya yang paling junior ya. Saya cuma bisa cerita sedikit tentang apa yang terjadi di Jepang tentang perikanan. Jepang ya. Bapak Ibu sekalian, negara Jepang dibandingkan dengan negara-negara yang tadi sudah diberitakan, ini rada unik. Karena kalau yang tadi Kanada, US, kemudian India, mungkin Norway, terutama Cina, terutama juga itu pengekspor ikan. Jepang, kalau pakai bahasa Jawa ya, negara paling geragas tentang ikan, paling rakus tentang ikan. Rakus, mereka bisa mencapai 2007 itu ke 5, tapi katanya tadi yang 2012, terima kasih kepada Dr. Eka, nomor 6 ya, waktu itu dikasih tahu mereka mencapai nomor 6. Populasi cuma 130 juta, mereka tuh nomor 6. Dan total fishery output mereka mencapai waktu 2012 itu 1,417 berapa ini? 1 triliun, 1,417 triliun yen. Kalau dirupiahkan silakan dikalikan kira-kira 120 rupiah sesuai dengan kurs saat ini. Nggak tahu lagi kalau nanti capresnya terpilih bisa turun atau naik, kita tunggu. Nah, area juga kecil, IEC juga nggak terlalu besar, dan fisherman mereka itu cuma 173.660, tapi mereka bisa mencapai output sedemikian besarnya. Sesuai dengan tadi pendapat para ahli juga yang mengatakan dari keynote speaker kita, orang Jepang makannya bisa sampai 90 kilo. Is it good, is it bad? Anda lihat sendiri bagaimana kenyataannya. Terus terang saja, siapa yang bisa bilang orang Jepang goblok-goblok? Nggak ada yang berani. Orang Jepang umurnya pendek.
Ini juga gak ada yang berani. Orang Jepang salah satu secara rata-rata di negara yang memiliki usia paling panjang di dunia, Bapak Ibu. Saya waktu di Jepang, kalau lihat, itu kalau ngomong-ngomongin ekonomi, secara ekonomi mereka, menarik karena apa? Barang seperti kamera ya, kemudian alat hiking, alat mancing, itu larisnya ternyata usia golden age, yaitu usia setelah pensiun. Orang Jepang setelah pensiun tuh malah makin aktif, ikut fotografi, ikut klub mancing, ikut apa. Sedangkan di Indonesia bagaimana Bapak Ibu? Di Indonesia setelah usia pensiun kita juga punya hobi. Hobinya apa? Ngumpulin kartu nama dokter. Ya, jadi itu yang sedikit membedakan. Jadi itu cuman juga jajan. Itu adalah salah satu petunjuk kenapa begitu pentingnya perikanan, konsumsi perikanan bagi kita. Kan sayang Indonesia sebenarnya gede ini tapi kalah dengan Jepang yang demikian kecilnya, tapi mereka bisa memproduksi yang demikian besar. Kenapa kok Jepang demikian geragasnya? Kenapa kok Jepang demikian banyaknya? Itu berkaitan erat dengan sejarah Jepang sendiri. Bapak Ibu sekalian, Jepang itu negara pulau, lebih gede dikit dari Jawa. Sumatera tuh kayaknya lebih kecil dikit. Tapi karena sedemikian kecilnya dan kontur tanah mereka itu jelek. Kalau Anda ke Jepang ya, Anda datang ke kota Kyoto gitu ya, kalau Anda toleh atas terus gini, yang Anda lihat itu gunung. Jadi gunungnya banyak banget di sana, berbukit-bukit naik turun nggak karuan. Akibatnya apa? Akibatnya tempat mereka untuk bercocok tanam itu sedikit. Dan yang kedua yang menarik adalah mereka juga asupan protein itu cuma bisa didapatkan dari dua hal. Nabati, yaitu melalui kacang kedelai, kacang-kacangan. Yang kedua adalah ikan atau seafood atau hasil laut. Jepang tidak mengenal daging sapi sebelum era Meiji, sebelum sekitar tahun 1800-an. Sebelum 1800-an Jepang nggak tahu yang namanya sapi, Bapak Ibu bayangin. Mereka nggak tahu seenak apa steak, itu nggak tahu. Babi pun masuk setelah diperkenalkan dari Korea dan Cina, dari dinasti Ming. Sebelum itu dinasti Jomon, dinasti yang lebih kuno ya, Heian, itu mereka cuma tahu makanan laut. Itu satu, hasil laut titik. Karena itu jangan heran jika cuisine atau makanan Jepang itu sedemikian advance-nya di bagian laut. Bapak Ibu sekalian, kalau ngomong makanan Jepang yang kepikir pertama apa? Sushi, tempura, sashimi, ya. Negara mana lagi yang cukup gila ngambil ikan dipotong-potong langsung dimasukkan ke mulut? Jepang. Sushi. Sedikit pengetahuan aja trivial ya. Sushi itu asalnya tuh makanan buruh loh Bapak Ibu. Sushi baru ada, terutama yang nigiri yang diikat-ikat itu baru ada zaman Edo. Zaman Edo waktu itu biar cepat orang makan dibentuk kepalan-kepalan kayak kita kalau ngomong sego kucing gitu ya. Zaman itu sego kucingnya orang Jepang adalah sushi. Nah, karena itu bagi orang Jepang keberadaan kelautan itu merupakan salah satu hal yang mutlak yang tidak bisa lagi ditunda, tidak bisa dilepaskan. Ada atau mati. Itu saja bagi orang Jepang. Apa yang terjadi? Bahkan saya kembali sedikit, total industri output yang segini pun, walaupun mereka ke-6 pun, itu ternyata masih butuh impor 40%. Jadi yang saya katakan tadi, itu cuma memenuhi keinginan demand orang Jepang sebanyak 60% saja. 40%-nya di mana mereka 40%-nya impor. Dan silakan lihat di sini nama kita muncul. Contohnya yang di udang itu 16,9% itu ngambilnya dari Indonesia.
Bonito tuna, Indonesia muncul lagi Bapak Ibu 11,1%. Sisanya mana? Korea, Taiwan, India. Nah, udah ngambilnya dari India juga. Vietnam tadi sangat persis ya. Lalu Cina, wah. Salmon dan trout tuh Chili. Norway, ini muncul ternyata di sini. Norway sebanyak 15,5% Pak Ade. Memang Jepang kalau ngomong salmon udah rajanya ya, mereka udah nggak akan bisa. Silahkan lihat. Dan yang kedua, mungkin Anda tadi melihat sedikit selintas dari beberapa jenis statistik yang dimunculkan Pak Eko maupun Pak Agus tentang perkembangan fishery di Jepang. Kecenderungannya adalah berkurang, menurun. Kenapa ini? 47% nelayan Jepang itu di atas 60 tahun Bapak Ibu. Jepang itu negara orang tua. Anak-anaknya dikit, makin banyak orang jompo. Apalagi nelayan cuma 47% itu lebih 60 tahun. Kok bisa? Ini karena orang Jepang yang muda-muda zaman sekarang itu menghindari kerja yang namanya 3K. Tahu dengar nggak? 3K itu dari bahasa Jepang yaitu kitsui, kitanai, dan kiken. Kitsui itu susah, berat. Kitanai itu kotor. Kiken itu bahaya. Bapak Ibu, jadi nelayan gimana? Susah nggak? Susah. Kotor nggak? Kotor. Bahaya nggak? Nyemplung laut hilang. Bahaya. Gimana? Males. Akhirnya mereka tidak menganggap bahwa pekerjaan sebagai nelayan sebagai sesuatu yang baik. Dan itu menyebabkan mereka makin lama makin ketinggalan. Dan ini adalah salah satu masalah yang muncul di Jepang. Tapi on the other hand, opportunity buat kita. Karena apa? Berarti di masa depan Jepang makin kekurangan produk laut. Mereka makin cari market, dan kita sebagai salah satu penyedia itu bisa menjadi salah satu opportunity yang bisa masuk. Nah, terus bagaimana cara orang Jepang melakukan manajemen laut mereka? Saya berterima kasih sekali pada Profesor Agus yang memberikan insight mengenai US. Karena apa? Karena sangat berhubungan. Tadi Profesor Agus sudah menceritakan pada Anda semua tentang bagaimana US melakukan manajemen tentang fishery mereka, terutama yang berhubungan dengan komunitas. Bapak Ibu, sistem manajemen kelautan Jepang atau perikanan Jepang itu fokusnya ada di titik komunitas. Peraturan, regulasi, dan segala macam itu hanya sampai tingkat ken atau prefektur. Jadi gini, di Jepang yang paling memegang peranan penting untuk perikanan itu adalah asosiasi nelayan, Fish Association mereka. Nah, karena apa? Karena Fish Association inilah yang menjadi tokoh kunci yang akan mengatur operational day-to-day daily dari nelayan-nelayan yang bergabung dengan asosiasi tersebut. Jadi ceritanya, pemerintah pusat ataupun pemerintah prefektur daerah itu akan memberikan izin bukan kepada individu. Izin yang diberikan pada individu hanya khusus untuk jenis nelayan atau perikanan di daerah laut dalam. Coastal ya jelas ya, karena kan itu tonase gede. Jadi itu per individu. Tapi kalau sudah ngomongnya ke daerah coastal, ke daerah laut dangkal, terima kasih. Laut dangkal, mereka mainnya itu di dalam asosiasi komunitas, asosiasi nelayan. Prefektur akan memberikan batasan, memberikan izin, memberikan restriction, memberikan aturan hanya kepada asosiasi, tidak kepada individu secara satu persatu. Asosiasi inilah yang nanti akan bertanggung jawab untuk memberikan izin atau cara-cara ataupun siapa yang akan mendapatkan hak untuk menangkap ikan di daerah mana. Dan asosiasi ini bertanggung jawab hanya pada zona tertentu. Jadi kalau kita ngomong Jakarta ya asosiasi Jakarta. Surabaya, asosiasi Surabaya, nggak bisa orang dari Surabaya pindah ke Jakarta seenaknya, nggak bisa. Dan yang kedua, izinnya tidak transferable. Izinnya tidak bisa dibeli orang. Izinnya tidak bisa dikasihkan orang. Kalau mau dapat izin, melalui musyawarahnya komunitas tersebut. Layak enggak? Bisa enggak? Boleh enggak?
oke enggak, seperti itu. Nah, apa yang terjadi dengan ini? Ada beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah pemerintah tidak perlu melakukan micromanaging terhadap nelayan ataupun day-to-day operation yang nelayan. Tapi itu diserahkan kepada asosiasi nelayan. Dan yang kedua adalah asosiasi nelayan itu lebih kenal daerah dibandingkan dengan pemerintah. Karena apa? Itu tempat tinggal mereka. Mereka sudah mulai kecil sampai gede di sana, melaut di sana, tahu jenis ikan di sana, tahu kapan banyaknya, kapan sedikitnya, mereka yang punya knowledge secara dalam. Dan yang ketiga adalah dengan sistem komunitas ini menyebabkan orang tidak hanya konsen terhadap masalah bisnis. Contohnya di Jepang, itu mereka tidak hanya ngurusin tentang penangkapan ikan, tapi mereka juga ngurusi tentang environment. Karena mereka mikir, ini saya nangkap ikan, tapi biar agar nanti tahun depan kalau ada review dari pemerintah pusat tentang restriksi penangkapan tidak berkurang, agar tidak berkurang izin saya nangkap, gimana cara saya agar menjaga agar daerah saya tetap ikannya bagus, agar tetap yang ada di sana tidak berkurang. Karena itu mereka mulai concern ke lingkungan sekitar juga. Contohnya apa? Contohnya di Tokyo atau di Osaka juga itu ada penanaman bakau, penanaman tanaman-tanaman di sekitar muara sungai. Dengan harapan apa? Dengan harapan tanaman-tanaman itu menjadi semacam filtering terhadap aliran air yang agak kotor, yang memiliki polusi, sehingga sampai ke laut itu airnya bisa lebih bagus. Misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah tentang tragedy of the common. Tragedy of the common merupakan satu pemikiran ilmu ekonomi yang menjelaskan kenapa kita sebagai manusia kalau di rumah itu kalau bisa buang sampah di tempat, tapi kalau di tempat umum seenaknya jadi taruh. Itu Bapak Ibu adalah tragedy of common. Kenapa? Karena kalau kita di rumah kita tahu konsekuensinya bikin rumah saya kotor, dan itu yang rugi siapa? Saya. Begitu kita di tempat umum, kalau kita buang sampah, apa yang terjadi? Pikiran kita, nggak pengaruh sama saya. Saya secara pribadi tidak terasa masalah. Cuman satu puntung rokok dan sebagainya, no problem, dibuang dan pergi. Tragedy of the common. Jadi setiap orang tidak merasa punya suatu tanggung jawab terhadap masalah yang menimpa secara umum. Nah, sistem komunitas ini diharapkan bisa mengurangi ketidakpercayaan atau ketidakpenanggung-jawaban orang sebagai individu menjadi tanggung jawab secara komunitas. Ketika menjadi suatu komunitas, akhirnya ada namanya peer review. Wah, kamu nangkapnya kebanyakan, nggak boleh. Yang lain bisa bikin semacam adjustment atau semacam saling mengingatkan antara teman-temannya. Karena apa? Karena kepentingan ini merupakan kepentingan bersama, kepentingan satu komunitas, kepentingan nelayan Jakarta. Satu rusak, itu merusak saya juga. Jadi saya merasa harus ikut mengingatkan. Nah, ini mungkin salah satu kebaikan dari sistem komunitas yang dibangun di Jepang. Oke. Nah, jadi ini mungkin kalau yang tertarik bisa lihat, ada penelitian dari Enyagi et al. Mengenai perbedaan antara individual transferable quota dan community management. Nanti bisa dilanjutkan di lain kali mungkin karena waktu tidak cukup. Jadi, nah ini contoh pelelangan ikan di Tsukiji Market di Tokyo. Ini tuna semua Bapak Ibu ya, tuna semua, dan ini belum penuh. Tuna ke sana harganya nggak aturan. Waktu itu yang kalau mereka biasa ada kayak seremonial itu tahun baru mereka bisa jual tuna lelang. Ini kan sistem lelang soalnya tuna. Itu bisa sampai 3-10 miliar satu ekor tuna gede. Makanya jangan heran kalau bangsa Jepang kadang dituding sebagai penyebab hilangnya bluefin tuna. Mereka kecintaannya sama tuna itu gila. Dan ini adalah loss atau lapak-lapak dari para pedagang di Tsukiji atau di pasar ikan Tsukiji. Bapak Ibu sekalian, bedanya dengan pasar ikan di Indonesia bagaimana? Terlihat nggak? Apa bedanya?
Itu dia. Menurut saya pribadi ya, salah satu kunci agar orang mau belanja ikan adalah bikin tempat belanjanya itu enak, nyaman, bersih, dan rapi. Kenapa kok bangsa kita susah makan ikan? Karena susah dapat ikan. Simple. Anda kalau ke supermarket yang lebih banyak mana? Daging atau ikan? Nah, jadi gimana ya? Simple. Mari kita perbanyak produksi ikan. Bagaimana caranya agar kita sebagai pembeli kepingin beli ikan itu mudah? Gimana caranya? Mungkin salah satunya dengan penataan pasar ikan yang bagus. Ya, jadi seperti itu. Jepang itu sedikit aja terakhir. Jepang itu secara sejarah mereka adalah orang yang paling banyak makan ikan sementara ya. Dan bisa dikatakan mereka banyak kan ada yang segar, ada yang dimasak. Saya pertama datang ke sana benci sama makan ikan mentah. Terakhir, jangan bilang lagi, saya sudah berani makan namanya kai sengdong. Itu nasi, atasnya itu potongan segar ikan tuna, ikan salmon, penuh, dikasih telur mentah, lalu dikasih potongan apokat, lalu kasih kecap asin digini, habis. Berani nggak Bapak? Tapi itu menunjukkan apa? Salah satu kunci bagi orang Jepang tentang ikan adalah kesegaran dan kualitas. Mereka cuma mau makan ikan yang berkualitas dan segar. Jadi mungkin ini adalah salah satu kunci juga bagi kelangsungan konsumen ikan di Indonesia. Bagaimana cara kita bisa mengatur agar ikan di Indonesia itu sampai ke konsumen itu segar. Tadi pembicara sudah kasih tahu, saya kalau di Indonesia ikannya dimasak berpuluh-puluh kali, kalau di luar sekali. Itu kan merupakan suatu tanda ya. Kita kapan bisa dapat ikan segar? Karena apa? Karena mereka punya infrastruktur yang sangat bagus, supply chain-nya bagus, dan easy to access fresh food in market. Di Jepang ada mau beli ikan dimanapun gampang. Mereka juga kalau ngangkut selalu menggunakan armada khusus yang memiliki freezer. Jadi truknya pakai freezer, nggak kayak kita. Saya tuh tahu ada namanya itu, kalau dari Banyuwangi ya, saya orang Jawa Timur, itu namanya angkutan pindang. Kita bilangnya itu angkutan berani mati. Karena apa? Karena dia pakai itu ya, terkecil penuh dengan ikan, lalu jalannya tuh kayak berasa nyawanya 9. Jadi sampai 200 meter, wah cepet. Saya tanya kenapa kok gitu jalannya? Iya Pak, dia ngejar jangan sampai ikannya busuk sampai di Jakarta. Ya Tuhan, mungkin sudah saatnya kita memikirkan bagaimana cara mengangkut ikan dengan segar dan selamat sampai di tujuan. Ya, nah ini ikan sashimi. Ini ikan fugu ya Bapak Ibu. Ikan fugu itu merupakan ikan beracun. Tapi orang Jepang suka. Saya belum berani. Nah, karena itu bisa dilihat adanya kecenderungan penurunan ikan, penurunan nelayan di Jepang. Dan juga ada masalah IIZ yang sekarang sering muncul melawan dengan negara-negara tetangga, misalnya South Korea, Cina maupun Taiwan ya. Pulau Dokdo kata orang Korea, menurut orang Jepang Senkaku ya, Diaoyu kalau menurut orang Cina itu nggak karu-karuan. Sama Rusia juga ada satu pulau yang mereka juga lagi rame, Taiwan juga ada. Jadi susah lah hidup jadi orang Jepang saat sekarang. Kemudian ini whale fishing ini Jepang ini politically mereka kepingin ngelanjutin whale fishing ya. Ini hal yang paling dibenci sama tempat Bu Leni melakukan S3, New South Wales sama New Zealand sama Australia. Tapi orang Jepang tetap melakukan namanya penangkapan pemburuan ikan paus. Ini kenapa? Ini politik nih sebenarnya Bapak Ibu. Bukannya mereka kesenangan makan daging ikan paus ya, tapi ini ada politik. Next time saya akan cerita. Jadi seperti itu. Kalau dengan Indonesia bagaimana? Jepang itu merupakan salah satu importir terbesar seafood produk dari Indonesia. Jelas sekali. Tahun 1905 mereka sudah sembunyi-sembunyi masuk ke perairan kita. Dan terima kasih ke deklarasi Juanda, mereka sekarang nggak bisa seenaknya masuk ke tempat kita. Karena itu mereka ganti taktik, yaitu dengan melakukan funding grant
Jepang untuk fishery development, plus mereka mulai beli dari kita. Cuman masalahnya adalah mereka nggak mau beli sembarang beli. Orang Jepang itu tadi saya kan bilang, bagi mereka perikanan itu apa? Perikanan itu nyawa. Sehingga kalau mereka makan ikan, mereka cuma mau makan ikan yang berkualitas tinggi. Dengan kata lain, mereka cuma mau beli daging ikan yang paling baik. Nah, itu yang menjadi masalah bagi kita nelayan Indonesia juga. Yaitu bagaimana kita bisa mengatasi standar kualitas dan keinginan yang ketat dari bangsa Jepang untuk bisa masuk ke pasar mereka. Saya pernah didatengin sama anak S2 ya, yang tanya tentang kemungkinan, Pak saya mau tanya tentang buka bisnis, tapi ini di luar BP ya, bisnis project yang apa-apa, kamu mau tanya apa saja silakan. Saya mau buka tentang unagi, belut. Kenapa? Karena di sini jarang, saya mau ekspor ke Jepang. Oke, cek. Dia menemukan sesuatu yang menarik. Pak, ternyata yang punya peternakan belut di Indonesia banyakkan orang Jepang. Bukan orang sini. Orang sini yang jalanin, orang Jepang yang punya. Kok gitu? Simpel, mereka nggak percaya sama hasil kita. Jadi mereka kepingin, wah Indonesia ada ya banyak, tapi kok kayak gitu kualitasnya, saya takut. Lihat pasar kita aja mereka sudah pucetin. Hanya gimana ya sudah, saya turun tangan sendiri sebagai orang Jepang, saya bayarin, saya turun ke Indonesia, saya kasih tahu gimana cara bikin yang sesuai dengan saya, lalu saya angkut sendiri. Coba bayangkan kalau itu kita berhasil membuat suatu standar produk fishery yang berkualitas tinggi, nggak perlu orang Jepangnya datang ke sini, itu pasti permintaannya luar biasa tinggi. Cina sekarang ini rada keteteran minta dari permintaan dari Jepang. Bapak Ibu, Jepang itu salah satu importer terbesar dari Cina untuk barang Cina, terutama makanan. Sayur mereka juga banyak impor dari Cina loh. Kalau ikan sudah nggak bisa kasih tahu ya, mereka juga banyak. Jadi ini adalah salah satu peluang bagi Indonesia untuk bisa masuk ke pasar Jepang. Caranya gimana? Simple. Mari kita coba buat agar standar kualitas produk kita ini bisa konsisten. Nah, dengan demikian saya rasa saya tutup kali ini. Terima kasih banyak. Bahwa bisnis ikan itu makin mahal. Menangkap ikan yang dulu bisa dekat, sekarang kita harus jauh. Sedangkan harga pasar global ikan itu tidak mau naik begitu saja. Jadi untuk the future ini perlu diatasi ya. Jadi harga ikan yang fishing makin mahal dan harga ikan itu tidak naik. Satu. Lalu yang kedua, saya senang sekali bahwa topik daripada global fisheries yang dipersembahkan adalah sustainability. That is totally right. Ya, benar. Karena kalau kita tidak sustain, kita nggak bisa jual juga sekarang itu. Kena imbang. Jadi topik yang sangat benar. Hanya secara praktis biasanya industri akan menganalisa 3 hal. Is it sustain or not? Itu ya, ada 3. Yaitu satu adalah dimensi ke-1 adalah keyakinan atas supply dari stok dan catch. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah how to maintain the international competition. That is not easy kita ya. Lalu yang ketiga ini mungkin perlu dikaji sendiri di Prastya Mulia yang kita keteteran, yaitu sustainable livelihood of worker who provide the low cost labor yang sangat kompetitif untuk kita ya. Kita kompetitif karena labor cost rendah, tetapi tidak memenuhi syarat sustainable. Jadi mungkin perlu dicari how to. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yoga. Saya mengatakan bahwa melihat perikanan di Indonesia sangat ironis and very tragic sekali membandingkan semuanya. Why? Kebetulan saya sudah mempunyai kesempatan
berlayar ke seluruh Indonesia, perairan Indonesia. Dari barat, pada waktu saya di TNI AL, perairan barat, lautan Indonesia, lautan Indonesia, kemudian ke Irian, ke utara, Arafuru, sampai ke Natuna. Kalau bapak-bapak pernah belayar sana, we are very, very rich. Tidak ada di dunia yang kadang-kadang banyak ilustrasi Indonesia rich, tapi kalau udah melihat sendiri bagaimana kayanya perikanan ini. Seminar-seminar seperti ini, saya kira tiap tahun mungkin ada 10 kali. And what's the result? Ya, sekedar itu aja. Media juga sedikit sekali yang menunjukkan, media elektronik, media koran dan sebagainya. Kenapa ini terjadi? Karena kita yang kita perlukan, orang katakan selalu di dalam seminar akhirnya, political will, commitment. Dan selesai seminar ya selesai saja. Selesai sudah, nggak ada yang didengarkan, nggak ada step mungkin dari government, ada juga ya. Saya kira what we need is not political will, but a passion. Karena a dream dengan suatu reality itu merupakan suatu driving force dan suatu passion. Dan passion kita seperti tadi dikatakan oleh Pak Rusia tadi dan Profesor Sahala, let's we change ya. Our motto from Indonesian is archipelago state, Indonesia must be a maritime state. Jadi change ini adalah membutuhkan suatu attitudes, perceptions, suatu new thinking dari semua shareholder. Untuk itu, saya mohon karena saya alumni Prasetya Mulia, beberapa saran, boleh Pak Agus? Saran saya pertama adalah setelah diskusi ini, mohon dibuat suatu buku, adalah Strategic Challenge Opportunity Global Eastern Fisheries, nggak tahu apa saja. Buku yang simple saja, it's a blue global fisheries versus Indonesia, Indonesia versus global fisheries. Sederhana saja dan segera. Saya kira publisher kita, Pak Ade, bisa membuat itu. Dalam seminggu sudah harus ada dan kita sebarkan free ke semua stakeholder dan terutama ke pers dan media-media cetak. Setelah itu, saya mohonkan juga kedua, PMBS, Prasetya Mulia Business School, tolong mulai membuat suatu studi, suatu innovations tentang apa? Jangan fisheries Pak, berat sekali Pak. So complicated, Bapak boleh tanyakan lah. Simple saja, garam, konsentrasi garam, dan rumput laut. Make it simple guys. Start from small one, tetapi ada actionnya. Dan ketiga, Pak Agus mohon, tiap tahun kita mengirim mahasiswa S1 kita untuk praktek beberapa bulan Pak, 1,5 bulan atau 2 bulan ya, itu ke Cianjur dan sebagainya. Why didn't you change ke pantai-pantai Pak? Jadi kita mulai mengubah change ya, dari perceptions kita ke continental. Let's Prasetya Mulia is an agent of change, mengubah itu ke maritimes pelan-pelan, tetapi tantangan pasti ada dan bisa saya kira. Jadi saya mohonkan, kita telah membuang waktu, membuang tenaga, membuang uang, seperti discussion simple kita ini, ada juntrungnya gitu loh Pak. Jangan setelah selesai ini, ya wis bara wis. Dari Pak Henry juga mengharapkan, saya kira komunitas perikanan mengharapkan, let's make it, if you cannot do great things, do small thing in a great way. Terima kasih. Dari sisi supply dan seberapa jauh ini bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan ya Pak. Nah, salah satu kekuatan daripada apa yang didevelop oleh US, keterlibatan komunitas Pak. Di kita
ini mohon saya dikoreksi Pak Sal. Jadi keterlibatan nelayan di dalam policy relatively tidak banyak ini Pak, tidak banyak dilibatkan. Sebagai contoh di US sendiri untuk community mereka dapatkan kuota sekitar 10-20% Pak. Tapi bukan hanya memberikan kuota, tapi juga peningkatan capacity daripada nelayan yang mulai dari pendidikannya, kemudian infrastrukturnya sehingga mereka siap. Nah yang kita khawatirkan ketika kita berikan kuota kepada komunitas nelayan, kemudian mereka nggak siap, itu diselewengkan Pak. Ini menjadi masalah. Juga sama ketika saya juga mencoba mendalami sawit, juga isu di sawit juga sama Pak. Di mana petani sawit dibandingkan yang corporate, produktivitas jauh lebih rendah Pak. Karena tidak dipersiapkan dari sisi capacity-nya. Jadi bukan hanya memberikan kuota kepada mereka, tapi capacity juga perlu develop, termasuk infrastrukturnya Pak. Ini yang mungkin kalau ini dijalankan, harapan kita juga mereka juga bisa hidup layak Pak. Seperti yang terjadi di beberapa negara, apakah case-nya Kanada, Norway, Jepang maupun US Pak. Jadi petani, jadi nelayan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidup. Ya. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Terima kasih. Ya. Baik, saya kira dari beberapa tanggapan yang diberikan dari para audiens dan juga dari para pembicara, sustainability adalah hal yang tentu saja perlu kita jaga dan itu menjadi hal penting, dan kemudian menjadi negara maritim yang dengan passion yang kuat saya kira juga sesuatu hal yang selalu harus kita upayakan. Oleh karena itu kita sudah mendapatkan banyak masukan di dalam seminar ini. Saya tidak akan berpanjang lebar mengenai apa saja poin-poin itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara dan kepada Anda sekalian yang menghadiri seminar ini. Terima kasih banyak, dan semoga apa yang sudah kita diskusikan, apa yang kita sampaikan di dalam pembicaraan ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang. Bapak Ibu yang kami hormati,